Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Graha Karya Muara Bulian. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok dari MK Perdagangan dan Bisnis Internasional yang diampu oleh salah satu dosen, Ibu Sophia SPMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kinerja kami yang berbentuk PowerPoint dan akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Anita Novrianti, dan rekan saya, Suryani. Judul yang kami ambil adalah globalisasi pasar internasional. Ada yang tahu apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Sedangkan globalisasi pasar internasional adalah persatuan pasar-pasar negara yang secara historis berbeda dan terpisah menjadi satu pasar global yang besar. Dan ada pengertian globalisasi menurut para ahli. Menurut Selo Sumarjan, globalisasi adalah proses terbentuknya sistem komunikasi dan organisasi antara masyarakat yang ada di seluruh dunia. Dan menurut Scott, pengertian globalisasi adalah berkembangnya hubungan internasional. Dalam hal ini, setiap negara tetap mempertahankan identitas masing-masing. Menurut Thomas L. Friedman, pengertian globalisasi adalah mempunyai dimensi ideologi dan teknologi dimensi teknologi, yaitu kapitalisme dan pasar bebas. Dan menurut Anthony Giddens, globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial seluruh dunia atau secara mendunia. Dan menurut Ahmad Suparman, globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu benda atau perilaku. Menurut Dr. Nayef R.F. Al-Rotman, globalisasi adalah proses yang mencakup penyebab, kasus, dan konsekuensi dari integrasi transnasional. Adapun faktor penyebab globalisasi eksternal dari luar adalah perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, perdagangan bebas, kemudahan migrasi, kerjasama atau hubungan antar negara, peran lembaga internasional, dan perkembangan hak asasi manusia. Dan faktor penyebab globalisasi internal dari luar adalah perkembangan cara berpikir dan pendidikan masyarakat, ketergantungan terhadap negara lain, dan kebebasan pers atau media. Dampak globalisasi terhadap perdagangan internasional adalah tercakup dalam dua, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adalah produksi dapat ditingkatkan. 2. Meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. 3. Meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. 4. Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Dan 5. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Dampak negatifnya: 1. Karena perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang menjadi lebih bebas. 2. Dapat memperburuk neraca pembayaran. 3. Sektor keuangan semakin tidak stabil. Dan 4. Memperburuk proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Suryani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kami. Dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Dampak positif terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif perdagangan internasional yang pertama yaitu saling membantu memenuhi kebutuhan antar negara. Dan yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas usaha. Dan yang ketiga yaitu mengurangi pengangguran. Keempat, menambahkan pendapatan devisa bagi negara. Dan yang kelima, mendorong kemajuan pengetahuan dan teknologi. Dan dampak negatif perdagangan internasional yaitu yang pertama, adanya ketergantungan dengan negara-negara pengimpor.
Yang kedua, masyarakat menjadi konsumtif. Yang ketiga, mematikan usaha-usaha kecil. Dan keempat, kualitas sumber daya yang rendah. Dan yang kelima, yaitu pembayaran antar negara sulit dan resikonya besar. Resiko dalam berinvestasi di pasar global, yang pertama yaitu politik dan peraturan resiko, yaitu perbedaan pandangan politik dan regulasi pasar. Yang kedua, resiko mata uang, yaitu fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi portofolio Anda. Yang ketiga yaitu resiko transaksi, yaitu mekanisme transaksi berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Yang keempat yaitu resiko informasi, akses informasi yang terbatas mengenai pasar di negara-negara lain. Yang kelima yaitu resiko volatilitas, yaitu beberapa pasar bisa lebih stabil. Dan yang keenam yaitu biaya mungkin lebih tinggi, biaya bisa lebih tinggi. Mengapa? Dengan melakukan kerjasama globalisasi internasional dalam segi ekonomi dapat memperoleh banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Oke, terima kasih. Adakah yang ingin bertanya lagi? Silakan. Sini saya akan bertanya, mengapa kemudahan bermigrasi menjadi salah satu faktor penyebab globalisasi eksternal? Saya akan menjawab pertanyaan Rani. Mengapa dengan melakukan kerjasama globalisasi internasional dalam segi ekonomi dapat memperoleh banyak modal dan teknologi yang lebih baik? Karena adanya kerjasama internasional dapat membantu masuknya investasi asing ke dalam negeri serta disupport dengan teknologi yang modern untuk kelancaran dalam mencapai tujuan kerjasama tersebut. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kakak kami. Mengapa kemudahan bermigrasi menjadi salah satu faktor penyebab globalisasi eksternal? Karena kemudahan bermigrasi membuat akulturasi budaya lebih mudah terjadi dan mendorong terjadinya globalisasi. Salah satu bermigrasi dari suatu negara ke negara lainnya untuk bekerja, belajar, berwisata, dan lainnya, seperti Pulau Dewata Bali yang selalu dikunjungi oleh turis mancanegara sebagai tempat wisata. Video pembelajaran kami semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.